Ada beberapa hal yang kita cermati dalam press conference kemarin. Yang pertama adalah selalu dikatakan bahwa perkara di Bareskrim itu sudah selesai. Tidak. Yang bisa menyelesaikan suatu perkara itu adalah putusan pengadilan. Jadi bukan hasil laboratorium forensik, dan apalagi hasil laboratorium itu banyak sekali terdapat hal yang pantas dipertanyakan, ya, seperti pembandingnya tidak jelas, kemudian belum clear dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kemarin ada yang lucu sekali. Salah satu kuasa hukum dari Jokowi itu mengatakan bahwa kalau ijazah itu dibuka kepada publik itu akan chaos. Ini saya kemudian menjawabnya dengan tulisan bahwa ini logika Sri Mulat. Logika Sri Mulat itu logika lucu sekali dan kekanak-kanakan gitu ya. Karena seperti kita mau belok kanan tapi sayanya kiri. Tidak ada orang buka ijazah itu terus jadi chaos kecuali ijazahnya palsu. Nah, itu bisa jadi chaos. Yang ketiga yang selalu dikatakan adalah kalau membuka ijazah itu adalah melanggar yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Kebetulan memang saya selaku pribadi dulu ikut menjadi tim perancang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu pada sebelum itu disahkan tanggal 30 April tahun 2008. Dan pada saat disahkan 2 tahun sesudahnya tahun 2010 30 April saya adalah menjadi bagian dari Komisi 1 DPR, anggota Komisi 1 yang mengkawal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu. Di situ memang ada pasal 17 huruf H yang mengecualikan kalau itu informasi pribadi, termasuk diantaranya adalah tentang pendidikan. Dan pendidikan itu meskipun itu tidak tertulis ijazah, mereka mencantumkan itu. Padahal kalau dalam naskah akademiknya clear banget. Yang termasuk pendidikan itu kalau KHS, kartu hasil studi. Tapi justru KHS-nya malah kemarin ditampilkan oleh Bareskrim. Jadi sebenarnya melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu siapa gitu. Tapi yang paling penting yang jarang pernah diungkap, pasal 28 itu ada pasal 18 dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu ada. Pasal 18 ayat 2 itu menjelaskan mana yang dikecualikan, tapi dikecualikan lagi kecuali kalau dalam ayat 2-nya itu untuk kepentingan pejabat publik. Jadi kalau pejabat publik itu tidak bisa dikecualikan. Pejabat publik itu harus dibuka dokumennya, termasuk dengan ijazahnya. Nah, jadi itu ya hari ini tim advokasi yang terdiri dari Pak Petrus Celestinus sebagai tim untuk bidang litigasi dan non litigasi di Bapak Ahmad Kosinudin dan beberapa sahabat-sahabat lawyer lainnya termasuk Pak Jahmada yang ada di samping saya dan juga Pak Sam dan lain sebagainya. Jadi itu yang paling penting. Dan perkembangan terbaru update yang dilakukan oleh, jadi kalau hari ini tidak ada teman-teman mungkin kangen dengan Bang Respon ya, kami berbagi tugas. Jadi kali ini Bang Respon yang melakukan perang gerilya di lapangan setelah beliau hadir untuk menyimak sidang di Pengadilan Negeri Solo. Beliau kemarin juga sempat besuk ya untuk menengok saudara kita Bapak Bambang Trimulyono yang ada di Lapas Sragen. Alhamdulillah Pak Bambang Trimulyono kondisinya sehat-sehat dan baik-baik saja, dan mohon doanya untuk mungkin beberapa waktu lagi beliau akan keluar, dan kalau itu keluar nanti meskipun keluarnya adalah pembebasan bersyarat, itu tentu akan menambahkan satu semangat energi bagi kita lagi semuanya. Yang kedua adalah beliau juga mengunjungi desa yang disebut KKN ya, Desa Ketoyan di Kecamatan Wonosegoro yang ada di Kabupaten Boyolali. Diedarkan oleh berbagai akun-akun hoax ya, yang itu tergabung dalam Ceboker Nusantara. Mereka mengatakan Respon nggak dapat apa-apa. Justru Respon itu mendapatkan banyak sekali data bahwa desa itu sudah disetting. Karena apa? Karena kan sebelumnya diinformasikan KKN itu tahun 83 kata Bareskrim. Tapi ternyata pada saat yang sama Jokowi mengatakan 3 hari yang lalu bahwa KKN-nya adalah tahun 85 awal. Belum sempat ngeralat informasi yang ada di desa itu. Jadi desa itu semua masih kayak kur gitu ya, mengatakan tuh 80, tapi tidak ada bukti otentik. Jangankan tulisan tangan, saksi yang melihat langsung pun tidak ada. Yang bisa dikatakan hanya katanya ada petugas fotokopi, tapi itu katanya ayahnya dulu sudah meninggal, atau katanya ini dulu lurahnya yang sudah berkuasa 32 tahun namanya Pak Jenuk atau Pak siapa sudah juga meninggal. Jadi ya susah kalau mengandalkan informasi katanya itu. Dalam bahasa hukum, bahasanya Pak Jahmada, kalau hanya katanya itu adalah testimonium di auditu. Jadi itu tidak berguna. Itu hanya diinformasikan oleh orang lain, tidak ada nilainya. Jadi itu menemukan bahwa yang namanya KSA itu masih dipertanyakan. Yang berikutnya yang paling menarik apa? Beliau ketemu yang namanya Pak Kasmujo, Insinyur Pak Kasmujo, ya di Pogong rumahnya, di dekat UGM. Dan meskipun dengan keterbatasannya, dan meskipun itu kelihatan betul Pak Kasmujo itu agak
agak kemudian tampak dia larang-larang untuk bicara ya. Tapi beliau dengan jujur mengatakan dua hal yang paling prinsip. Satu, dia mengatakan bukan dosen pembimbing skripsinya Pak Jokowi ya. Itu clear banget, itu langsung membantah video tahun 2017 tanggal 19 Desember tahun 2017 yang waktu itu Jokowi memanggil Pak Kasmujo di kampus Kehutanan. Kemudian Pak Kasmujo waktu itu hanya bisa ketawa-ketawa. Kenapa Pak Kasmujo nggak ngejawab? Itu ada relasi kuasa di situ. Siapa bisa dosen, mantan dosen menjawab presiden? Ya nggak bisa, dia misalnya mengatakan, oh enggak, gitu kan nggak mungkin. Ya, jadi Pak Kasmujo, terima kasih dengan kejujurannya, dengan kepolosannya, Pak Kasmujo kemudian menjawab, tidak, itu informasi salah. Jadi informasi tahun 2017 itu salah. Pak Kasmujo menjawab, bukan dosen pembimbing skripsi dan bahkan bukan dosen pembimbing akademik. Hari ini juga tim kuasa hukum kami telah menyampaikan satu pernyataan sikap ya, dalam 3 kali 24 jam, kalau Jokowi tidak meralat ucapannya Pak Kasmujo itu adalah dosen pembimbing skripsi atau juga dosen pembimbing akademiknya, dan itu jelas-jelas bohong kalau kata Pak Kasmujo, maka itu akan ada tindakan hukum. Semua orang berposisi hukum yang sama ya di mata hukum. Ya, dan Pak Kasmujo pun mengatakan dulu pada saat itu beliau itu masih asdos, asisten dosen. Gelarnya juga masih BSc, belum insinyur. Dikuatkan lagi dengan istrinya yang ada. Ya gitu. Jadi dua orang yang sudah bersaksi di sana. Dan hal yang paling menarik adalah yang diketemukan pagi hari tadi. Karena kami itu mendengar ada sesuatu yang tidak tepat ya pada Harian Kedaulatan Rakyat ya, edisi tanggal 18 Juli tahun 1980 yang itu seharusnya tertulis 5 Poso tahun 1912 karena ejaan Jawa itu ya mulai dari pertama kali itu Suro Sapar Mulut Bakdo Mulut, kemudian terus bulan ke-9 itu adalah Poso, kemudian setelah Poso Sawal, kemudian terus sampai sampai besar dan lain sebagainya ya, itu adalah Poso bukan puasa. Tapi setelah kami datang ke perpustakaan daerah istimewa Yogyakarta di Jalan Malioboro, apa yang kami temukan sungguh mengejutkan. Semua dokumentasinya lengkap, mulai dari tahun-tahun 70, 80 semua ada. Kecuali apa? Kecuali tahun 80 pada bulan Juni, Juli, Agustus, September, pada itu bulan yang sangat krusial. Tidak ada. Dan kata petugas perpustakaan itu dibawa atau dalam kurung diambil atau disita belum dikembalikan oleh petugas yang waktu itu datang, petugas kepolisian. Ini kan pelanggaran. Apakah KR itu barang bukti kejahatan? Apakah kemudian masyarakat Jogja itu mau kemudian dirugikan karena harusnya bisa membaca KR? Nggak ada. Dan kami juga temukan KR edisi setahun sebelumnya, yaitu pada bulan Agustus tahun 1979, terbaca bulannya itu adalah Pasa, bukan puasa. Ya gitu. Berikutnya kalau kita lihat KR selalu Pasa. Kalau ada edisi misalnya tahun pertama, tahun tertentu yang kemudian mungkin ada puasa, lah perlu ditanyakan ke KR. Mungkin nggak KR mencetak puasa itu? Ya gitu. Jadi sekali lagi clear, itu informasi-informasi terupdate yang dilakukan oleh teman-teman Bang Resmon, Sentana TV dan lain-lain yang ada di Jogja. Tapi sekali lagi ketemu Bang Taufik juga. Ya. Jadi Bang Resmon itu adalah kemudian sekarang lagi berencana untuk ketemu dengan satu orang lagi yang itu belum saya informasikan. Nanti clearnya kalau sudah ada YouTube-nya. Tapi sekali lagi teman-teman terima kasih atas kehadiran di konferensi pers yang dilakukan oleh tim kuasa hukum kami, tim advokasi kami di bawah Pak Petrus Celestinus dan juga di bawah Pak Ahmad Kosinudin, dan tuan rumah ada Pak Sam dan juga di sini ada Pak Jamada dan kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Bang, Bang Yakub mengatakan bahwa sudah dibuktikan dari pihak Barreskrim terkait ijazah ini, Bang. Ya, mungkin kalau istilah anak sekarang jangan kudet ya. Kudet itu kurang update. Ya, tim pembela ulama dan aktivis TPUA itu telah mendapatkan surat dari Barreskrim, dari Wasisdik tertanggal 4 Juni yang lalu bahwa mereka sudah menerima surat dari TPUA dan akan menindaklanjuti ya permintaan dari TPUA. Tapi apakah tindak lanjutinya itu nanti dengan akan menggelar lagi gelar terbuka atau khusus, itu kita serahkan saja. Tapi sekali lagi saya harus katakan sejujurnya, kalau positif saya katakan positif. Saya salut kepada Pak Kapolri, Pak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang kemarin pada saat pertemuan di depan para buruh ya di Mabes Polri mengatakan akan kemudian mengajak tim eksternal. Kami harapkan itu masyarakat menunggu janjinya ya, masyarakat membuktikan janji Pak Kapolri untuk kemudian melaksanakan apa yang mau dilaksanakan untuk mengundang tim eksternal. Karena setidaknya gini, ada dua catatan saya yang sudah kemudian sekarang bisa dipertanyakan. Yang pertama, kalau memang janji betul mau objektif,
objektif ya. Jangan hanya tertibkan hoax-hoax yang ada di seputaran yang lawan politik ya, tapi hoax seputar mereka. Mereka telah membuat hoax bahwa Rismond itu katanya ijazahnya palsu, dan bahkan itu mengganggu kedutaan besar Republik Indonesia di Jepang, kedutaan besar Republik Jepang di Indonesia. Bahkan kedubes Jepang itu terganggu dengan hoax itu karena mencantumkan wajah Perdana Menteri Jepang. Sampai kedubes Jepang itu melakukan klarifikasi, ya. Itu kan berarti mengganggu hubungan kedua negara, dan itu diedarkan oleh hoax-hoax dari kelompok namanya Ceboker Nusantara, ya. Namanya sih mirip-mirip itu ya. Ceboker Nusantara itu gambarnya burung emprit, ya, gitu. Ada burung emprit itu Ceboker Nusantara, ya. Yang kedua, kalau kepolisian mau objektif ya, bukan hanya memberantas hoax-hoax itu, tapi juga tindak lanjuti apa yang sudah dikemukakan oleh seorang tokoh partai senior, partai PDIP, namanya Pak Bambang Betor Suryadi. Ya, karena beliau menyebut dengan jelas ada 6 orang plus 7, ya, plus 1 orang, jadi 7 orang termasuk Pak Andi Wijayanto, mantan Sekap, mantan Gubernur Lemhanas, yang konon mengetahui bahwa ijazah yang dipermasalahkan itu adalah sudah ada dibuat tahun 2012 pada saat Pilkada DKI Jakarta, dicetak di Pasar Pramuka di daerah Salemba, dan sempat ada pertemuan di rumah Jalan Cikini. Itu clear banget ya, nama-nama orangnya ada semua di situ. Dan itu adalah fakta yang harus dibuka. Apakah Pak Betor itu mengedarkan hoax, ataukah sebenarnya ijazah itu sendiri yang hoax ya. Jadi sekali lagi kita salut dengan janji Pak Kapolri, tapi tolong Pak Kapolri tunaikan janjinya. Minimal ada 2 tantangan saya terhadap itu tadi. Bersihkan hoax-hoax dari Ceboker Nusantara ya, dan kemudian dari tantangan dari Pak Betor Suryadi. Oke? Artinya belum terhenti proses dari Baris Krim. Insya Allah belum terhenti, karena kalau itu terhenti yang berhak menghentikan itu hanya pengadilan, ya, bukan Baris Krim, apalagi hanya sekedar laboratorium forensik. Laboratorium forensik is a small part of the system, ya, bukan sebagai pengadilan yang berhak menghentikan perkara. Gitu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Pak, ya. 3 kali 24 jam itu kalau tidak dilakukan itu apakah Pak Kasmujo akan ikut andil dalam pelaporan itu? Nah, nanti jawabannya adalah tim hukum, ya, yang lebih mengerti hukum. Saya orang yang tidak tahu hukum.